Ini kisahku. Kisah saat aku bekerja di sebuah pulau yang berada di pinggiran Palembang. Sebenarnya awal kalinya aku bisa bekerja di Bangka Belitung bukan karena sengaja memang niat bekerja ke sana, tapi aku diminta untuk mengantarkan nenek ke tempat saudara di Palembang. Nah, setelah di Palembang, kakak yang berada di Bangka Belitung bekerja saat itu, dia harus pulang ingin menemui neneknya karena nenek saat itu saya yang antar ke Bangka, ke Palembang. Setelah bertemu dan menanyakan diriku sudah mempunyai pekerjaan atau belum, aku pun menjawab belum punya pekerjaan. Akhirnya kakak berniat mengajakku ke Bangka, dan aku tanya nenek, apakah nenek masih ingin di sini lebih lama di Palembang ini. Nenek pun menjawab iya, dia masih ingin bersama anaknya yang di Palembang yang lama tidak jumpa. Akhirnya singkat cerita aku berangkat ke Bangka. Di sana, di tempat kakak bekerja, aku menginap beberapa malam sambil dicarikan pekerjaan. Saat itu di sana adalah yang lumayan ramai adalah tambang timah. Jadi aku ditawari untuk menjadi pekerja salah satu pekerja penambang timah. Namun aku tidak mau karena teringat kisah cerita kakak yang menjadi korban saat dia menjadi penambang di tambang timah terkena longsor. Jadi untuk resiko seperti itu aku tidak mau itu terjadi dan aku menghindari pekerjaan itu. Akhirnya kakak mencoba mencarikan pekerjaan lain. Nah, akhirnya dapatlah pekerjaan di sebuah pabrik bata. Pertama kali aku bekerja di sana, aku merasa asing karena di situ aku dilepas tanpa kakak karena cukup lumayan jauh jaraknya dari tempat kakak bekerja, dan kakak sudah mempersiapkan semuanya dari bekal perabotan segalanya. Namun aku merasa asing di situ. Aku seakan-akan berada di negara lain yang bahasanya aku tidak tahu. Karena bahasa mereka di sana seperti bahasa Melayu namun berbeda. Saya mencoba untuk bertahan bekerja di sana, tapi rasanya tak kuat. 2 hari saja sudah jengah rasanya dan aneh saja. Jadi aku memutuskan untuk menelpon kakak lewat wartel dan meminta kakak untuk menjemput karena tidak betah. Dengan alasan pokoknya tidak kerasan kerja di situ, kakak mencoba untuk memberikan masukan dan pertimbangan supaya aku bertahan dulu di situ. Tapi aku bilang aku tidak betah. Nah, setelah itu ya sudah, tapi kakak nggak bisa jemput hari ini, besok saja ya katanya. Besok sore kakak jemput. Akhirnya aku pulang dengan kecewa dan aku lanjut bekerja lagi dari itu. Setelah aku bekerja sambil berpikir, aku kesini di bawah kakak, dan jika aku keluar dari situ maka aku akan merepotkan kakak lagi untuk mencarikan pekerjaan, dan sementara itu aku pasti akan ditanggung oleh bosnya kakak.
untuk makan dan tempat tinggal. Jadi aku merasa tidak enak dengan kakak dan bosnya. Akhirnya aku coba pikir-pikir ulang, dan di hari itu pekerjaan tidak terlalu seram dan merasa ini. Akhirnya aku putuskan untuk tidak keluar dari pekerjaan itu. Aku kembali ke warteg dan telepon kakak bahwa sekarang aku merubah keinginan, mengubah pikiranku bahwa aku tidak jadi keluar. Kakak pun senang, sudah semoga menjadi betah dan rasaan di sini. Singkat cerita, aku sudah bekerja dan mulai berkomunikasi dengan orang sekitar. Nah, bahkan ada yang meletuk bahwa selama 1 minggu dikiranya aku tuh pekerja bisu karena tidak mengeluarkan sepatah kata pun selama kerja di sana. Ya, akhirnya aku menjelaskan bahwa aku canggung karena itu pun berbicara dengan mereka itu menggunakan bahasa nasional, tidak menggunakan bahasa layaknya di sana, keseharian mereka di sana. Akhirnya mulailah ada komunikasi dengan para pekerja di sana. Setelah beberapa hari aku mulai merasa seperti biasa saja, seperti di tempat tinggalku sendiri, bekerja di tempat tinggal di wilayah sendiri. Karena sudah mulai merasa ada teman untuk ngobrol. Awalnya semua baik-baik saja, bahkan saat aku sudah mulai kerasan, aku mulai dimutasi dari pabrik bata ke mengantarkan barang ke antara daerah. Ini masih di Pulau Bangka, tapi mengantarkannya dari Pangkal Pinang diantarkan ke tempat lain. Nah, singkat cerita, aku mulai nyaman dengan profesi baru sebagai pengantar barang, sebagai kuli pengangkut pengantar barang. Selang beberapa hari aku dipanggil oleh bos dan diberi kabar bahwa diminta untuk bekerja menggantikan seseorang yang katanya telah keluar dari pekerjaannya, yaitu menjadi helper untuk mengurusi alat berat. Tanpa pikir panjang, entah kenapa aku akhirnya menuruti saja, dan tanpa berpikir takut itu akan lebih jauh lagi dari kakak atau segala macamnya, aku langsung berangkat. Dan di sana aku berkenalan dengan orang dari Jawa sebagai operatornya. Aku nggak sebut namanya ya. Nah, si Mas ini dia lumayan agak, ya dibilang baik nggak baik juga, biasa sajalah gitu kan. Oke ya, akhirnya aku bekerja di sana dan bekerja sama dengan dia selama kurang dari 6 bulan ya. Awal bekerja semuanya baik-baik aja, aku hanya terkena penyakit malaria karena hampir semua umum di sana sebagai perantau, karena kerja di hutan untuk menggali lubang tambang, pasti terkena malaria. Nah, setelah berapa bulan berlalu, kita dapat tugas untuk membuat sebuah bendungan. Akan dikontrak oleh kontraktor untuk membuat bendungan. Akhirnya kita berangkatlah Surabaya. Di situ kejadian, si supir ini operatorku yang sebenarnya nggak pernah bawa motor, tapi dia selalu bilang bahwa aku tuh di kampung bisa naik motor.
dengan gayanya yang tengil. Ya sudah, pikirku, siapa sih yang bilang kamu nggak bisa bawa motor, pikirku. Kalau mau bawa motor ya tinggal pakai aja, bawa aja. Karena kebetulan istilahnya selalu aku boncengin, karena sebagai helper yang tidak terlalu banyak kerja, jadi otomatis aku yang menggantikan dia sebagai driver perjalanan istilahnya. Nah, satu ketika pas mau survei tempat, dia minta dia yang bawa. Ya sudah, karena aku takut dia tersinggung, akhirnya aku berikanlah kunci untuk dia bawa. Motor itu untuk dia bawa. Perjalanan pun dimulai. Tak selang lama dan belum terlalu jauh, ada sebuah tikungan. Dan dia sontak kaget karena berpapasan dengan sebuah truk besar. Akhirnya dia banting setir, dia membanting setir motornya, dan aku terguling jatuh di tengah aspal hingga terguling di tepi selokan. Dan dia masuk ke selokan jalan besar itu, dan motor itu berada di dalam selokan posisi berdiri, karena selokan di jalan besar, lintas besar di sebuah pulau itu, selokannya itu sangat besar. Motor pun bisa berjalan di selokan itu. Orang-orang pun berlarian karena mereka mengira aku cedera parah. Aku mencoba bangkit, memeriksa kepalaku, yang kebetulan helm yang seharusnya dikenakan oleh driver dibawa oleh si emas operator, dia nggak mau pakai. Aku yang pakai, yang posisi dibonceng di belakang. Aku periksa kepalaku, takut-takut kalau ada cairan berarti bocor kepala. Ternyata tidak ada. Orang-orang di situ menyuruhku untuk jangan berdiri, karena takutnya mungkin ada pendarahan atau apa, supaya aku tenang dan duduk. Aku mencoba menurut, tapi setelah aku periksa pastikan tidak ada apa-apa, aku bangkit dan menghampiri mas operator. Dan aku tanyakan, "Mas, sampai enggak apa-apa?" "Enggak, aku enggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Cuman ini." Dia menunjukkan handphone Nokia-nya dia yang tipenya aku lupa, tapi tipe jadul lah kalau dibanding sekarang. Itu layarnya retak karena menghantam kepala motor. Nah, dari situ kata menurut dia tidak apa-apa. Akhirnya kita meneruskan perjalanan, namun sekarang ganti driver, jadi yang bawa aku. Berjalanlah sampai di tempat sana. Aku seperti diomelin terus, bukan seperti diomelin, tapi memang diomelin. Karena menurut bos, kenapa harus bawa motor kalau memang tidak bisa bawa motor. Aku sangat kesal sekali gitu kan, padahal aku yang melanjutkan, bukan aku yang bawa motor dari awal. Tapi si bos tetap nggak percaya, dan aku tidak menjelaskan itu, makanya bos tetap ngomel terus. Karena aku sudah bosen, sampai 3 kali dia ngomong selalu, kalau nggak bisa bawa motor jangan bawa motor. Kayak gini kan jadinya. Sudah, tapi karena aku bosen, akhirnya aku jawab, "Bos, yang bawa motor bukan aku. Coba tanya sama mas operator." Akhirnya diem bos itu, karena ucapanku seperti itu berarti menunjukkan bahwa yang bawa adalah mas operator. Nah, hilanglah sudah pembahasan masalah tabrakan. Kita fokus untuk survei tempat. Akhirnya jadilah kita pindah ke situ. Malam-malamnya kita pindah. Esok paginya setelah kita
bersiap di situ, alat pun sudah ready di situ. Mas Joko pun terbangun dari tidurnya begitu. Namun dia meringis seperti kesakitan. Aku tanya, kenapa Mas? Ini, jawab Mas Joko. Mas operator menunjukkan bagian dadanya. Dadaku sakit sekali, sehingga aku harus bangun pun harus miring.